Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Ketemu lagi sama Kak Esther di IHMPA GPB Penil DKI Jakarta. Gimana kabarnya hari ini adik-adik? Pasti baik ya. Nah, sekarang kita memulai ibadah kita pada hari ini. Kita siapkan hati kita bersaat teduh dulu. Selesai. Sekarang kakak ajak adik-adik untuk berdiri. Kita memuji Tuhan, kita nyanyi lagu Burung Pipit, bait yang pertama, kedua, sampai ketiga. Pakai gaya ya adik-adik. Sekarang kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Kami kembali sebagai anak-anak-Mu kembali lagi datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan mau memimpin ibadah ini dari awal sampai akhir. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita mau dengar kesaksian pujian ya dari teman kita, Adik Kiel. Saya senang jadi anak Tuhan, senang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Saya senang jadi anak Tuhan, siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam.
Oke, terima kasih Kiel untuk pujiannya. Tuhan Yesus berkati Kiel selalu ya. Nah, adik-adik, sekarang kita udah mau dengar firman Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita memuji Tuhan, kita nyanyi lagu Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Yoza. Adik-adik, nah sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau mau mendampingi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik dan melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan juga kiranya mau memberkati hamba, bungkus hamba Tuhan, dampingi hamba agar hamba dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik kepada adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Matius 25 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-18. Matius 25 ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-18. Oke adik-adik, kakak bacain ya. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Nah, adik-adik, Tuhan di sini menyampaikan soal hal kerajaan sorga sama seperti talenta. Nah, apa sih talenta itu adik-adik? Talenta yang dimaksud di sini itu merupakan uang yang mata uang yang bernilai sangat tinggi adik-adik. Adik-adik tahu nggak talenta itu apa? Coba, talenta itu pemberian. Ayo, apalagi yang mirip-mirip sama talenta selain pemberian? Bakat, bener nggak? Nah, jadi suatu hari tuannya ini ingin pergi ke luar negeri adik-adik. Dia ingin pergi ke luar negeri. Nah, sebelum dia pergi, dia memberikan kepada 3 hambanya talenta yang berbeda-beda. Hamba yang pertama dikasih 5, ya kan? Hamba yang kedua dikasih 2 talenta, dan hamba yang ketiga dikasih 1 talenta. Kenapa tuannya itu ngasih talentanya beda-beda adik-adik? Karena tuannya mengerti hamba-hambanya, tuannya tahu sifat hamba-hambanya seperti apa. Jadi dia memberikan talenta menurut kemampuan dari hamba-hambanya itu adik-adik. Nah, karena tuannya udah kasih talenta, hamba yang pertama nih adik-adik, hamba yang dapat 5 talenta, dia langsung pergi. Dia semangat nih adik-adik, semangat langsung pergi. Gimana caranya? Talenta yang dikasih ini dari tuannya ini dia olah, dia kembangkan jadi 10 talenta adik-adik. Kalau adik-adik nanti baca kelanjutannya, hamba yang pertama ini berhasil mengembangkan talentanya menjadi 10 adik-adik. Nah, terus hamba yang kedua tadi dapat berapa talenta? Dapat 2 kan? Nah, hamba yang kedua ini juga semangat. Dia senang banget dikasih talenta. Lalu dia mengembangkannya, dia mengolah talentanya. Jadi ketika tuannya balik, talentanya dia udah jadi 4 adik-adik. Udah berlipat ganda. Nah, tapi adik-adik, hamba yang ketiga nih adik-adik, dia cuma dapat 1 talenta kan? Nah, karena dia cuma dapat 1, dia langsung jadi malas adik-adik. Dia pikir, ngapain saya olah? Orang saya cuma dapat 1, bisa apa saya katanya. Nah, karena dia malas itu adik-adik, ketika tuannya balik, nah terus ditanya kan, mana talenta yang sudah aku kasih ke kamu? Hamba yang pertama kan ngasih 10 balikinnya. Awalnya dia dapat 5, dia kembangkan jadi 10. Hamba yang kedua dikembangkan jadi 4.
Nah, hamba yang ketiga ini tidak mengembangkannya sama sekali. Tuannya malah marah adik-adik ke hamba yang ketiga. Kenapa tidak kamu kembangkan? Padahal saya sudah kasih kamu talenta. Nah, Tuhan juga sama di sini, sama seperti Tuhan kasih kita talenta adik-adik. Coba, masing-masing adik-adik pasti punya talenta kan adik-adik? Ada yang punya talenta apa pertama misalnya? Olahraga. Ada yang jago main bola, bener gak? Ada yang jago main bola basket, main sepak bola, main bola voli, main bulu tangkis, bener gak? Bakatnya yang pertama olahraga. Yang kedua, ada yang berbakat di bidang seni misalnya. Seni ada banyak macam-macamnya. Ada yang bisa main alat musik, bener gak? Ada yang bisa bernyanyi, ada yang bisa menggambar, melukis, bener gak? Ada yang bisa bikin puisi. Nah, itu merupakan talenta yang diberikan oleh Tuhan kepada masing-masing dari kita adik-adik. Oh, ada juga selain di bidang olahraga dan musik, ya, di bidang olahraga dan seni, ada yang dikasih sama Tuhan talenta jago matematika, bener gak? Di sekolahnya ada yang jago IPA, ada yang bisa berbagai macam bahasa, bener gak? Ada yang bisa bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Rusia, ya gak? Ada yang bisa bahasa daerah banyak. Nah, itu semua merupakan talenta yang diberikan oleh Tuhan kepada kita adik-adik. Dari firman Tuhan yang di sini, dari firman Tuhan yang kita baca barusan, Tuhan ingin mengingatkan kita untuk mengembangkan talenta yang kita miliki. Jadi, ketika adik-adik sudah punya talenta nih, adik-adik sudah tahu nih, oh talenta aku ini. Talenta aku misalnya jago bernyanyi. Nah, adik-adik harus mengembangkannya. Adik-adik harus rajin latihan nyanyi, ya kan? Kalau misalnya bisa latihan vokal. Kalau misalnya enggak, ya belajar sama mama papa atau belajar sama yang bisa. Nah, selain itu misalnya aku bisa main alat musik. Nah, belajar alat musik, bener nggak? Perdalam semua alat musik yang adik-adik mau. Nah, tetapi selain mengembangkannya, talenta ini yang kasih siapa pertama-tama? Emang adik-adik bisa dapat talenta ini dari mana? Ingat adik-adik dapat talenta ini dari Tuhan. Nah, karena talenta ini didapat dari Tuhan, makanya kita harus mengembalikannya kepada Tuhan adik-adik. Jadi, misalnya adik-adik pintar nyanyi, ya kan? Adik-adik harus mengembangkannya, lalu nggak boleh malu kalau misalnya nyanyi di sekolah minggu, bener nggak? Kalau misalnya kakak minta adik-adik jago nyanyi, adik-adik ngomong misalnya ke Kak Dian atau ke kakak-kakak yang lain, adik-adik kirim video, Kak aku mau isi pujian nih, aku mau nyanyi, nanti tolong ditampilin ya di IHMPA minggu depan. Nah kayak gitu adik-adik. Atau misalnya adik-adik jago bikin puisi, nggak apa-apa, bikin aja, nanti pas warta atau misalnya setelah kita tampilin di IHMPA selanjutnya. Nah adik-adik, kakak di sini selain ingin menceritakan tentang talenta, kakak juga ingin menanyakan kepada adik-adik, kira-kira adik-adik sudah tahu belum talenta-talenta apa yang adik-adik miliki? Coba nanti setelah mendengar firman Tuhan ini, adik-adik harus cari tahu ya talenta adik-adik ini apa aja, oke? Dan kakak juga minta, misalnya adik-adik ada yang tadi pintar nyanyi, pintar main alat musik, terus pintar buat puisi, atau enggak pintar berbagai macam bahasa. Adik-adik buat video, nanti adik-adik buat video terus kirim ke kakak-kakak ya. Nanti biar kakak-kakak upload dan dimasukin ke IHMPA selanjutnya. Oke adik-adik. Jadi di sini kakak juga mau ngingetin nih untuk adik-adik yang seperti hamba yang ketiga. Misalnya adik-adik udah tahu nih talenta adik-adik, udah ada, tapi aku cuma punya talenta satu doang kak, dia punya talenta banyak, dia bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu. Nah adik-adik yang cuma misalnya punya satu talenta, gak boleh males ya adik-adik. Karena nanti siapa yang marah, siapa yang bakal kecewa coba? Tuhan udah ngasih adik-adik talenta, tapi adik-adik sia-siakan. Nah untuk adik-adik yang masih belum nemuin talenta atau malas mengembangkan talenta, kakak punya satu ayat pengingat nih. Coba adik-adik buka dari Amsal pasal 6. Coba adik-adik, Amsal pasal 6 ayatnya yang ke-6. Nih, adik-adik dibandingin sama satu hewan. Coba ya, kakak bacain. Hai pemalas,
Pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Tuh, biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Tuh, kita di sini dibandingin sama semut, adik-adik. Kita di sini dibandingin sama semut. Semut ini meskipun tidak ada pemimpin, tidak ada yang ngatur, dia itu rajin, adik-adik. Dia bahkan mengumpulkan makanannya untuk disimpan di hari-hari selanjutnya. Kita dibandingin sama semut, kita di sini diajarin sama Tuhan untuk tidak boleh malas. Kita harus rajin ketika kita sudah tahu talenta apa yang kita punya, kita harus rajin mengembangkannya. Oke adik-adik, sekian firman Tuhan dari kakak. Amin. Nah, adik-adik, tadi udah denger kan ceritanya Kak Yosa? Talenta itu adalah anugerah dan berkat yang Tuhan karuniakan pada kita. Jadi, kita harus bersyukur dengan cara mengembangkannya. Sekarang kita memuji Tuhan, kita nyanyi lagu Sekarang Bersyukur. Syafaat, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang sudah boleh kami dengar. Mampukan kami untuk kami boleh melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk kami semua yang ikut dalam IHMPA ini beserta dengan keluarga kami, juga adik-adik kami dimanapun berada. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menjaga, melindungi, dan memeliharakan kehidupan kami. Berkati mama, papa, opa, oma, om, tante, kakak, adik, keluarga besar kami dimanapun berada. Tuhan menjaga, Tuhan melindungi, memberikan kami senantiasa kesehatan yang baik. Tuhan senantiasa memberkati segala usaha pekerjaan dari kedua orang tua, sehingga mereka boleh senantiasa mencukupi akan kebutuhan adik-adik kami. Berkati keluarga kami Tuhan dimanapun berada. Saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa untuk gereja kami, gereja GPIB Peniel. Tuhan berkati segala pelayanan yang dilakukan oleh gereja kami. Berkati setiap kegiatan yang ada. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati, biarlah pelayanan boleh berlangsung dengan baik. Tuhan memberikan kesehatan untuk para presbiter, majelis, semua yang terlibat dalam pelayanan di gereja kami. Tuhan Yesus memampukan mereka untuk mereka boleh melayani dengan sungguh-sungguh, sehingga itu semua boleh untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati ke-6 pelkat yang ada dengan segala kegiatan masing-masing, biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Berkati para pemimpin bangsa ini, berikan mereka roh takut akan Tuhan, berikan mereka hikmat-Mu sehingga mereka bisa memimpin dengan adil, dengan jujur, dengan takut akan Tuhan. Berkati para pemimpin kami Tuhan, sehingga mereka bisa memutuskan hal yang baik untuk kemajuan bangsa ini. Kami berdoa Tuhan untuk virus corona Tuhan yang masih ada sampai saat ini. Kami mohon Tuhan, kiranya Tuhan mau membantu, menolong sehingga virus ini boleh bisa teratasi dan kami boleh bisa hidup kembali dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati keamanan bangsa ini, perekonomian bangsa ini, Tuhan berkati sehingga di tengah-tengah kondisi saat ini kami boleh tetap merasakan tangan kasih Tuhan senantiasa melingkupi bangsa ini. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan akan keluarga kami, gereja kami, bangsa kami hanya ke dalam tangan kasih Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita siapkan persembahan adik-adik. Ya, adik-adik bisa titip mama dan papa untuk dibawa ke gereja atau bisa nanti lewat video OVO dan GoPay ya. Tapi sebelumnya kita memuji Tuhan dulu, kita nyanyi lagu bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Kita nyanyi sekali lagi. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Sekarang kita mau berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah persembahan yang telah kami berikan. Biarlah ini boleh menjadi perluasan bagi kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, adik-adik, kita udah mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kakak ajak adik-adik untuk berdiri. Kita memuji Tuhan, kita nyanyi lagu Dengar Panggilan Tuhan. Dengar panggilan Tuhan, dan oleh kuasa-Nya kau jadi anak Tuhan, pelayan umat-Nya. Gunakanlah bakatmu, pemberian kasih-Nya, amalkanlah karyamu bagi manusia. Berikanlah bantuan bagi sesamamu, pancarkan cahaya Tuhan di dalam hidupmu. Ya, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang ibadah kami pada hari ini. Kami mohon ampun Tuhan jika di dalamnya kami masih nakal, kami tidak dengar-dengaran, kami tidak sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Tuhan. Biarlah minggu depan kami boleh lebih baik lagi dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jaga dan pelihara kami sepanjang minggu ini. Ingatkan kami untuk minggu depan kami boleh lagi kembali beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Bapa, terima kasih.
pagi adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan, dadah.